Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, 10 tes pertukaran pukulan ini adalah sesuatu yang Anda andalkan sendiri dengan kemampuan Anda. Sejujurnya Anda telah melebihi apa yang saya bayangkan, ucap Kepala Lembah Tangzen. Kepala Lembah Tang terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, kemungkinan tes ini bahkan tidak akan ada, ucap Soyan. Penatua kedua, Soyan dapat dianggap telah berhasil lulus ujian. Apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda katakan tentang ini? Ucap Lembah Tangzen. Karena Soyan telah lulus ujian sesuai dengan kesepakatan, aku yang lama secara alami tidak akan lagi mengatakan apa-apa. Kami akan mendengarkan keputusan Kepala Lembah, ucap Penatua kedua. Soyan silahkan ikuti aku, ucap Kepala Lembah Tangzen. Huer dan Soyan mengikuti di belakang Tangzen. Dia memberitahu Soyan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Skyfire 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api terbakar. Oleh karena itu biasanya disimpan di aula teknik Dao di dalam lembah, ucap Huer. Soyan tersenyum dan mengangguk pada Tang Huer. Jalur fragmen batu telah dipersingkat saat mereka berbicara. Soyan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan Tangzen di depannya tiba-tiba berhenti. Pada saat ini ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di ujung jalan pecahan batu ini. Ada kata besar yang tertulis, Aula Teknik Dao di gedung ini. 3 sosok melompat turun dari atas gedung, setelah itu muncul 3 sesepuh berjubah merah yang membungkuk kepada Tangzen. Tetua, tolong buka Aula Teknik Dao, ucap Tangzen. 3 sesepuh yang ditutupi oleh aura agung melirik ke Soyan ketika mereka mendengar ini. Tangan mereka membentuk banyak segel misterius pada saat yang bersamaan. Baru saat itulah aula besar mengeluarkan suara berderit saat perlahan terbuka. Tangzen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka. Soyan dan Huer dengan cepat mengikuti. Rak-rak kayu dipenuhi dengan banyak gulungan dengan berbagai warna. Namun Tangzen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya dia berjalan menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Soyan naik ke lantai 3 lalu mereka berhenti. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Akibatnya akan ada beberapa masalah, ucap Tangzen mengingatkan. Saat 10 jari Tangzen dengan cepat menekan cahaya energi di sekitar, akhirnya mengungkapkan bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Ini adalah kristal warisan lembah api terbakar milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari Skyfire 3 perubahan misterius di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman dari kepala lembah api pembakaran selama beberapa generasi, ucap Tangzen. Sebuah kegembiraan segera melonjak ke mata Soyan saat mendengar ini. Dia awalnya berpikir bahwa Tangzen hanya akan memberinya gulungan Skyfire 3 perubahan misterius yang lengkap. Namun Tangzen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian dia tidak hanya akan dapat dengan cepat memahami versi lengkap dari perubahan Skyfire 3 perubahan misterius, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu lembah api terbakar dari generasi ke generasi. Di masa depan dia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat Skyfire 3 perubahan misterius ini menjadi lebih kuat. Kamu telah menyelamatkan hidup Huer. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari saya yang lama. Lagi pula aku yang lama hanya memiliki 1 anak perempuan ini. Baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan bisa mendapatkan warisan Skyfire 3 perubahan misterius yang paling lengkap. Namun tempat ini adalah tempat terlarang di lembah api terbakarku. Oleh karena itu saya yang lama akan tetap berjaga di sini, ucap Tangzen. Saya tidak keberatan, ucap Soyan. Soyan meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya melonjak dan dimasukkan ke dalam bola kristal.
Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Soyan tak henti-henti. Informasi ini sangat besar sehingga Soyan merasa kepalanya menjadi sedikit pusing. Apa yang disebut bola kristal warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat yang sangat hebat untuk berlatih teknik ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu Hwaer juga mencoba menggunakan ini. Namun dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Soyan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Jika orang ini adalah murid dari lembah api terbakar saya, kemungkinan lembah api terbakar akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti leluhur api membakar saat itu. Leluhur api pembakar adalah pendiri lembah api terbakar kita. Namun karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua ini. Ucap Tangzhen menjelaskan ke putrinya. Apakah leluhur api pembakaran sangat kuat? Hwaer bertanya. Dia lebih dari kuat. Menurut apa yang saya tahu, ada 5 ahli utama di benua Dauki selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Dauki. Leluhur api pembakaran adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka adalah selangkah lagi dari kelas Doudi yang legendaris, ucap Tangzhen. Doudi? Ucap terkejut Hwaer. Siapa 4 ahli pamungkas yang tersisa? Tanya Hwaer. Karena sudah lama sekali, saya tidak dapat mengingat dengan jelas nama 4 orang lainnya. Namun saya sadar bahwa 3 di antara mereka milik 3 faksi besar, yaitu klan Gu, Hall of Soul, dan Piltover, ucap Tangzhen. Mereka ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan yang terakhir? Dia dari faksi mana? Mungkinkah sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Ucap Hwaer. Orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas di dataran tengah. Namun saya masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya. Menurut catatan di buku leluhur, ahli ini dan leluhur api pembakaran memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa Skyfire 3 perubahan misterius telah dibuat oleh ahli itu. Karena sudah terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah, ucap Tangzhen. Siapa nama ahli misterius dan pamungkas ini? Tanya Hwaer. Dia sepertinya dipanggil Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak saya membaca buku-buku leluhur itu. Saya tidak bisa mengingat namanya terlalu jelas. Selama era itu lembah api pembakar tidak lebih lemah dari faksi-faksi puncak seperti Hall of Soul. Sayangnya tidak ada seorang pun seperti leluhur yang muncul di lembah api pembakar setelah itu. Oleh karena itu reputasinya menjadi jauh lebih rendah daripada faksi-faksi seperti Hall of Soul, ucap Tangzhen. Xiao Xuan, nama belakang Xiaoyan juga Xiao. Mungkinkah dia terkait dengan penatua Xiao Xuan ini? Ucap Hwaer. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao. Jika itu berdasarkan seperti apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang ini terkait dengan ahli pamungkas Xiao Xuan itu? Hahaha, ucap Tangzhen. Tapi sebelumnya bukankah ayah melebih-lebihkan Soyan dengan membandingkannya dengan para leluhur api yang membara kita? Ucap Hwaer. Hahaha, kamu tidak boleh meremehkannya. Saya merasa bahwa Soyan ini bukan orang yang sederhana. Saya tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk teratai api-api surgawi miliknya. Apalagi dia hanya sekitar 20 tahun. Dia juga memiliki bakat prestasi dalam hal alkemia dan Douki. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan bisa dikatakan kamu jauh lebih rendah, ucap Tangzhen. Tang Hwaer menjulurkan mulut kecilnya. Meskipun dia sedikit tidak puas, kebenarannya memang seperti yang dia saksikan. Kenyataan anak muda yang berbakat seperti itu bukanlah seseorang dari lembah api terbakar saya. Menyebabkan seseorang merasa menyesal, ucap Tangzhen melirik Xiaoyan. Tangzhen menghela nafas panjang dan berhenti mengatakan apapun. Dia melambaikan lengan bajunya dan meniup debu di tanah. Setelah itu dia duduk bersila dan berencana menunggu di tempat ini sampai Xiaoyan terbangun. Begitu juga Hwaer hanya bisa menemaninya. Sehari telah berlalu setelah mereka berdua duduk. Tubuh Xiaoyan tetap diam seperti patung sepanjang hari tanpa membuat gerakan sedikit pun. Bola kristal menyala-nyala terus-menerus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas. Xiaoyan masih mempertahankan dengan kedua tangannya terulur di samping bola kristal.
Namun kulitnya juga tampak mengeluarkan cahaya merah samar pada saat ini, menyebabkannya tampak sangat serius. Kenapa dia masih belum selesai? Saat itu warisanku hanya bertahan 1 jam, ucap Hwoer. Saat itu kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan leluhur di dalam bola kristal. Namun Soyen telah memilih untuk menyerap semuanya, ucap Tangzen. Setelah saya mencerna semua pengalaman yang telah saya serap, saya masih akan dapat terus menyerap, ucap Hwoer menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bakat Anda juga sangat hebat. Jika Anda sedikit lebih serius, posisi kepala lembah dari lembah api terbakar pasti akan menjadi milik Anda di masa depan. Selain itu, dengan kekuatanmu, bahkan orang-orang tua yang tidak Anda sukai tidak akan dapat mengganggu Anda, ucap Tangzen. Ya ayah, ucap Hwoer. Tidak lama kemudian cahaya merah dari bola kristal menghilang. Terlihat Soyen perlahan membuka matanya. Kepala lembah Tangzen, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati ini, ucap Soyen. Metode pelatihan lengkap dari Skyfire 3 api misterius benar-benar tercatat di kepalamu kan, ucap Tangzen. Ya, aku akhirnya mendapatkan yang lengkap, ucap Soyen. Skyfire 3 perubahan misterius mungkin bisa memungkinkan meningkatkan kekuatan bertarung Anda melonjak untuk waktu yang singkat. Namun energi yang Anda peroleh akan sangat liar dan ganas. Anda harus berhati-hati saat mengendalikannya, ucap Tangzen. Soyen mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah dia sadari. Bagaimanapun dia telah berlatih perubahan pertama dari Skyfire 3 perubahan misterius selama bertahun-tahun. Jelas dia sudah mampu mengendalikan energi yang diciptakannya dengan sangat baik. Karena kamu sudah mendapatkan perubahan misterius 3 langit, ayo tinggalkan aula dulu, ucap Tangzen. Kepala lembah Tangzen, aku sudah menunggumu selama beberapa hari ini. Saya akan pergi. Jika di masa depan Anda membutuhkan sesuatu bantuan, Anda bisa datang dan mencari saya, ucap Soyen. Apakah kamu akan benar-benar pergi? Baiklah, saya yang lama tidak bisa mencegahmu. Namun Anda harus ingat, jangan membocorkan Skyfire 3 perubahan misterius, ucap Tangzen. Kepala lembah Tangzen, yakinlah bahwa Soyen bukanlah seseorang yang tidak mengerti situasinya, ucap Soyen. Tangzen tersenyum. Setelah itu dia menepuk bahu Soyen dan berkata, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke lembah api terbakar sebagai tamu. Selama aku Tangzen masih menjadi kepala lembah dari lembah api terbakar, kamu Soyen akan menjadi VIP di lembah api terbakarku, ucap Tangzen. Soyen tersenyum di hadapan niat baik Tangzen. Keduanya saling menangkupkan tangan. Setelah itu sosok mereka naik ke udara dan dengan cepat terbang menuju pintu keluar dari lembah api terbakar. Sosok Soyen bergegas ke kota Tianhuang melalui langit sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan. 10 menit kemudian ketika Soyen tiba di luar istana klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa setelah muncul, beberapa penjaga di luar pintu klan Liu buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan sangat hormat, apakah Anda Tuan Yanxio? Ucap para penjaga. Soyen tersenyum dan mengangguk. Tidak lama setelah Soyen memasuki manor, Soyen melihat Liu Qing dan Lin Yan. Kamu akhirnya kembali. Aku pikir sesuatu telah terjadi padamu di lembah api terbakar, ucap Liu Qing. Aku baik-baik saja. Hanya saja saya menghabiskan beberapa waktu lebih untuk membantu lembah api terbakar memperbaiki pil obat, ucap Soyen. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Namun, baru-baru ini klan Liu saya menjadi jauh lebih hidup karena Anda, ucap Liu Qing. Mengapa begitu? Ucap Soyen. Saat ini banyak faksi menyadari bahwa klan Liu saya memiliki alkemis tingkat 7. Oleh karena itu mereka datang dengan maksud untuk memperbaiki hubungan dan mencoba menjalin hubungan denganmu. Hahaha, seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer, ucap Liu Qing. Memang benar, apalagi yang datang cukup banyak. Di antara mereka termaksud beberapa faksi yang kuat. Mereka semua ingin melihat apakah kamu akan menjadi tetua kehormatan mereka, ucap Lin Yan. Tidak perlu untuk penatua kehormatan ini. Saya tidak berniat untuk tinggal dimanapun dan membantu orang memperbaiki pil obat seumur hidup. Ucap Soyen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya,
Aku tahu kamu tidak akan menyukainya. Oleh karena itu saya menemukan alasan untuk menolak mereka. Jika masalah ini tidak dilakukan dengan benar, itu akan menyebabkan orang lain menaruh dendam, ucap Liu Qing. Soyan tersenyum. Setelah itu dia mengarahkan pembicaraan ke topik utama. Apakah Anda punya berita tentang masalah yang saya beritahu terakhir kali? Tanya Soyan. Ya, saya punya berita. Xinlan yang kamu sebutkan itu anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu nama lengkapnya adalah Ye Xinlan, ucap Liu Qing. Seperti apa kekuatan klan Ye ini? Tanya Soyan. Cukup kuat. Paling tidak itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liu saya. Bisa memasuki kursi tetua di Pil Tower bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Wilayah Pil dipenuhi dengan segala macam orang. Banyak faksi kuat di benua memiliki cabang di tempat itu. Namun secara keseluruhan ada 5 klan besar yang terkait dengan Pil Tower. Klan Ye adalah salah satunya. Namun klan Ye saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun yang lalu mereka bahkan kehilangan kursi penatua di Pil Tower. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah dari 5 klan besar dan cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain, ucap Liu Qing. Soyan sedikit terkejut. Tidak heran klan Ye akan mengirim Xinlan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Kemudian Soyan kembali bertanya, persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk memasuki kursi penatua Pil Tower? Ucap Soyan. Saya tidak terlalu yakin tentang ini, namun seharusnya cukup keras. Bagaimanapun ini adalah Pil Tower. Selain itu seseorang harus memiliki cukup banyak kontak di dalam Pil Tower untuk memasukinya, ucap Liu Qing. Selain itu apakah Anda memiliki berita terkait dengan dokter peri kecil? Tanya Soyan kembali. Apakah dokter peri kecil yang Anda sebutkan adalah wanita yang memiliki tubuh racun? Ucap Liu Qing. Apa yang terjadi? Tanya Soyan. Saya telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang berita di wilayah Pil. Selain itu, masalah yang menyebar liar di tempat itu terkait dengan dokter peri kecil ini karena dia memiliki tubuh racun legendaris. Konstitusi aneh seperti tubuh racun menyedihkan membuat orang merasa takut. Sekarang telah muncul di dataran tengah. Awalnya semua orang berpikir bahwa racun semacam ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga itu telah muncul lagi, ucap Liu Qing. Di mana dia sekarang? Tanya Soyan. Saya tidak yakin tentang lokasi tepatnya. Namun ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang bisa diciptakan oleh tubuh racun ini. Di antara faksi-faksi ini orang-orang dari Lembah Sungai Es adalah yang paling banyak mencari dia, ucap Liu Qing. Lembah Sungai Es? Tanya Soyan. Itu benar. Berdasarkan apa yang aku tahu, Lembah Sungai Es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik dengan tubuh racun yang menyedihkan, ucap Liu Qing. Apalagi menurut informasi yang didapat, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli Lembah Sungai Es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama, ucap Lin Yan. Soyan perlahan mengangguk, ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi suram. Tidak disangka hal seperti itu terjadi selama periode waktu mereka terpisah. Lembah Sungai Es, aku tidak akan diam begitu saja, ucap dalam hati Soyan. Soyan, apa yang kamu rencanakan? Kekuatan lembah Sungai Es tidak kalah dengan lembah api pembakaran. Ada banyak para ahli di sana. Mereka sangat sulit untuk dihadapi, ucap Lin Yan. Aku akan melakukan perjalanan ke wilayah Pil. Xinlan telah bersama dengan dokter peri kecil. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Adapun kalian semua yang terbaik adalah tetap berada di kota Tianhuang, ucap Soyan. Biarkan aku pergi bersamamu. Saya sedikit akrab dengan wilayah Pil, ucap Lin Yan. Soyan menggelengkan kepala dan menolak niat baik Lin Yan. Dia tidak menyangka tubuh racun yang menyedihkan menyebabkan keributan besar di wilayah dataran tengah. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, permusuhan tidak akan terhindarkan. Tidak akan menguntungkan Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kamu juga harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa Anda bantu mengenai masalah ini, ucap Soyan menepuk bahu Lin Yan.
Karena kamu punya rencana sendiri, aku tidak akan melarangmu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika saya benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, saya akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada Anda, ucap Liu Qing. Liu Qing mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Soyan. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di kota Ye. Anda bisa menuju ke sana jika Anda ingin menemukan Xinlan, ucap Liu Qing. Kapan kamu bersiap untuk pergi, ucap Lin Yan. Sekarang, ucap Soyan. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur lubang cacing untukmu, ucap Liu Qing. Ingat, kamu harus berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dan penuh dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika Anda menemui masalah, Anda bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu saya tidak terlalu kuat, kami juga akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda, ucap Liu Qing. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajah suram Xiaoyan. Dia sedikit mengangguk meskipun dia sadar bahwa dia tidak akan melibatkan klan Liu. Lubang cacing perlahan berputar di alun-alun besar di pusat kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan dipancarkan dari dalam. Soyan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan dari tangan Liu Qing di depan lubang cacing. Setelah itu dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu," ucap Soyan. "Masih ada perjalanan 5 hari dari sini ke wilayah tengah. Hati-hati. Selain itu jangan mempermalukan Akademi Jianan. Anda harus tahu bahwa Anda adalah siswa yang paling menonjol dari Akademi Dalam selama bertahun-tahun," ucap Liu Qing. "Tenang, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuat Akademi Jianan kehilangan reputasinya," ucap Soyan. Soyan tertawa, dia menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan dengan sungguh-sungguh. "Hati-hati." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Soyan berhenti menunda lagi. Dia berbalik dan berjalan ke lubang cacing. Punggungnya yang kurus segera menghilang. Orang ini tidak peduli bagaimana kita mencoba mengejar. Dia selalu ada di depan kita. Bertemu monster seperti itu benar-benar merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri kita, ucap Liu Qing pada Lin Yan. Keributan yang ditimbulkan oleh tubuh racun sedih di dataran tengah agak melebihi harapan Soyan. Selain itu ada orang-orang yang ingin mendapatkan manfaat dari hal seperti itu. Ini mirip dengan King Lin di Kekaisaran Jiama saat itu. Gadis kecil yang memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, yang bahkan mengejutkan Yalau. Namun karena hal inilah dia akhirnya membunuh Mo Cheng. Gadis dari saat itu yang selalu dengan takut-takut mengikuti di belakangnya dan memanggilnya tuan muda tanpa sadar muncul di benak Soyan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia saat ini. Namun menurut apa yang dikatakan Yalau, tinggal di rumah ular langit lebih baik daripada di tempat lain baginya. Kemungkinan besar setelah bertahun-tahun ini, gadis pemalu dari waktu itu telah menjadi sangat cantik. Namun saya masih perlu menemukan dokter peri kecil sekarang. Begitu saya mencapai wilayah tengah, saya perlu memikirkan cara dengan cepat mengumpulkan bahan obat membantu Tianhuo Zunzhen memperbaiki tubuh sesegera mungkin. Pada saat itu dengan bantuan seorang Douzun, saya akan memiliki kepercayaan diri tambahan ketika menghadapi faksi seperti lembah sungai es. Aku juga harus mulai berlatih. 2 perubahan tersisa dari Skyfire 3 perubahan misterius selama beberapa hari ini. Meskipun saya terdesak waktu, beruntung saya telah mendapatkan warisan. Kalau tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat itu, ucap gumam Soyan. Soyan menarik nafas dalam-dalam. Dia menutup matanya, metode pelatihan misterius sekali lagi muncul di benaknya. Waktu berlalu begitu cepat. Selama beberapa hari ini pikiran Soyan benar-benar tenggelam dalam metode pelatihan Skyfire 3 perubahan misterius. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktikkan. Namun Soyan sudah berlatih selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan baik. Di bawah kondisi yang sangat baik ini, kemajuan Soyan dalam berlatih Skyfire 3 perubahan misterius ini sangat cepat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini. Apakah saya sudah tiba? Wilayah tengah, aku Soyan telah tiba.
Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.